Ling Mei dan Gan Fu berteriak dan menarik perhatian orang-orang yang sedang memperhatikan Xian. Bagaimanapun, mereka sebenarnya telah memperhatikan hubungan antara Xian dan simbol awal mutlak, menara simbol kekuatan Upanishad sebelumnya. Dan sekarang, setelah berteriak, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihat laut kesadaran Xian dan tingkat kekuatan Upanishad. Tentu saja, mereka melihat lubang hitam legam. Saat ini, lubang hitam itu seperti pusaran hitam yang berputar aneh. Itu tampak sangat jahat. Orang-orang sekarang mengerti. Mereka semua meringis. Mereka menyadari bahwa Ling Mei benar. Mereka tahu alasan mengapa simbol awal mutlak itu tiba-tiba berhenti menyatu dan tampak terbagi. Itu bukan karena Xian terkena pukulan, yang menghentikan aliran energinya. Itu karena Xian tidak menggunakan kekuatan hidup Upanishad saat ini. Gua yang gelap dan berputar memberitahu mereka bahwa Xian menggunakan kekuatan melahap Upanishad-nya. Itu adalah kekuatan Upanishad yang paling mengerikan dan jahat yang telah hilang selama bertahun-tahun. Kekuatan itu terkenal karena kemampuan melahapnya. Kekuatan itu dapat menelan semua jenis energi dan membuat ras lain membencinya sampai ke tulang. Ketika mereka menyadari keributan aneh itu, untuk membuktikan asumsi Ling Mei, jiwa-jiwa Xian yang berkedip-kedip dan jiwa tuan rumah mengembun dan menjadi jelas. Jiwa tuan rumah dan jiwa-jiwa lainnya masih tampak acuh tak acuh seolah-olah tidak ada yang terjadi pada mereka. Ling Mei benar, Xian sama sekali tidak terluka. Ketika Telika menyerangnya, Xian telah mengganti kekuatannya Upanishad. Dia harus menghentikan proses peleburan kekuatan kehidupan Upanishad untuk menggunakan kemampuan luar biasa dari kekuatan melahap Upanishad. Laut kesadarannya memiliki energi gelap, jadi itu bukan hanya laut kesadaran biasa. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang diciptakan oleh energi gelap yang kuat. Saat dia mendesak kekuatan melahap Upanishad, laut kesadarannya menjadi seperti pusaran besar. Ketika serangan Telika datang, lautannya bergolak, yang tampak menakutkan. Namun, itu sebenarnya tidak memengaruhinya sedikit pun. Sementara laut kesadarannya melonjak, energi petir yang meledak perlahan mereda. Lubang hitam di laut kesadarannya telah mengambil semuanya. Dengan kekuatan luar angkasa Upanishad, ia telah menciptakan ilusi untuk menutupi tindakannya. Hanya Brian dan Ming Hao yang bisa melihat gerakan liciknya. Mereka tahu bahwa ia tidak terluka. Itu sebabnya Brian tidak mengambil tindakan. Ia bahkan tersenyum tipis. Ketika Gan Fu meledakkan kekuatan mematikannya, ia tidak menghentikannya. Karena ia bahkan tidak bergerak, Ming Hao hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengganggunya. Jutaan klonnya terbagi dan mengirim sebagian dari mereka untuk menghentikan Gan Fu, terjerat dengannya untuk sementara waktu. Xian tidak dapat memperkirakan perbuatan Ling Mei. Meskipun klan langit misterius tampaknya ingin menjalin aliansi dengannya, mereka memutuskan untuk mengorbankan segalanya demi menara simbol kekuatan Upanishad pada saat kritis ini. Mereka ingin menjatuhkannya dengan cara apapun. Perintah Ling Mei yang dingin, tenang, dan tepat telah sangat memengaruhinya. Xian terguncang dan tidak aman ketika Ling Mei dapat melihat apa yang disembunyikannya. Dia tahu bahwa dia telah menguasai kekuatan melahap Upanishad dan tidak terluka. Rebut 15 menit untukku. Atau, jangan berpikir untuk keluar dari tempat ini. Kesadaran jiwa Xian mengalir seperti aliran dari langit dan jatuh pada Brian sang dewa-dewa. Brian berdiri dan menyaksikan Ming Hao berhadapan dengan dua lawan pada saat yang sama dan secara bertahap jatuh ke tangan yang lebih rendah. Dia telah berencana untuk melihat Ming Hao menghabiskan energinya. Namun, ketika mendengar suara Xian, dia mendengus dan menjawab, "Kalian dari Bloodthirsty Force sangat licik. Jangan khawatir, aku akan bertindak saat aku harus melakukannya. Tapi jangan bermimpi tentang aku mengorbankan hidupku untukmu. Ming Hao seharusnya menjadi orang yang melakukan itu untukmu. Jika dia tidak bisa, tentu saja, aku akan bergabung dengannya. Kau nikmati saja di sana." Kekuatan melahap Upanishad. Itu adalah kekuatan melahap Upanishad. Gan Fu berteriak menusuk telinga, tubuhnya gemetar histeris. Dia sedang duduk di kolam darah hijau. Saat ini, dia telah mengecilkan tubuhnya 3 kali. Sekarang, tingginya hanya sekitar 1 meter. Dia tidak memiliki warna pada tubuhnya yang seperti mumi, kecuali matanya yang sangat gembira. Mendesis, mendesis, mendesis. Darah hijau di bawahnya memancarkan kabut hijau tebal.
Energi busuk dan korosif dari kabut hijau itu begitu tebal sehingga dapat membusukkan organ dalam orang-orang ketika mereka menghirupnya. Klon jiwa Ming Hao takut dengan kabut. Saat kabut hijau mengembang, klon jiwanya mundur. Telika, serang jiwa kembarnya. Begitu jiwanya rusak, bahkan jika dia punya lebih banyak trik, dia akan binasa dengan cepat. Ling Mei menenangkan dirinya dengan cepat. Saat mereka harus memanfaatkan setiap bagian waktu, dia harus pergi ke arah yang benar hanya dalam sekejap mata, memerintahkan orang untuk menyerang jiwa Xian. Telika, Farlow, dan Yerberg bukanlah orang bodoh. Mendengarnya, mereka bereaksi dan mengabaikan laut kesadaran yang mendidih untuk menyerang dua jiwa Xian di atas. Naik, Audrey mendesis dengan tegas. Sebuah singgasana teratai jiwa abu-abu muncul dan membawa Audrey ke atas. Singgasana teratai itu diciptakan oleh puluhan ribu hantu yang meratap dan jiwa yang telah meninggal. Wajah-wajah menakutkan muncul di tepi teratai, menjerit dan menunjukkan taring. Ming Hao tepat di depan singgasana teratai. Dia tampak seperti tengkorak besar yang tergeletak di bawah Audrey. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan asap hitam untuk menghalangi seorang pria berotot dari klan langit misterius yang berjarak 100 meter. Pengawal hitam, hentikan dia! Ling Mei melayang dan berteriak dingin. Semua anggota klan langit misterius menemaninya kali ini meninggalkan Xian dan berbalik. Audrey adalah target baru mereka. Seketika, pedang dingin sebesar pelangi dan pegunungan perak menyambar Audrey. Hancurkan! Audrey mendesis dan membuat segel tangan ajaib. Sekelompok cahaya muncul dari telapak tangannya. Begitu banyak jiwa berkumpul di dalam sekelompok cahaya dan menciptakan sesuatu seperti jantung hitam yang berdenyut. Kemudian dengan kuat menghantam pedang dan pegunungan perak dari pengawal hitam. Pada saat yang sama, Meiji, satu-satunya orang yang masih bertahan di tanah akhirnya mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya membeku. Dia sekarang menjadi prajurit es dengan otot-otot es. Sementara matanya berkedip, es sepanjang 100 meter itu seperti tombak besar yang melesat keluar dan menusuk ke arah Ling Mei di tengah udara. Tetesan darah mengalir di sudut mulutnya. Dia tampak semakin pucat. Rupanya, serangan ini telah memperburuk lukanya. Setiap kali tombak es mencuat dari tubuhnya yang sempurna menggigil seolah-olah ada palu besar yang menghantam dadanya. Setelah banyak tombak besar ditembakkan, tubuh lembutnya bergetar tanpa henti. Dia terlatih tatih dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ling Mei mendesah. Mengapa kau melakukan itu? Apakah dia sepadan dengan nyawamu? Aku tidak mengerti wanita hantu. Mengapa kau selalu membingungkan orang? Mengapa kau selalu melakukan hal-hal bodoh? Kemudian, tangannya yang seperti batu giok terangkat. Air menggerakkan langit. Setetes air bening seperti air mata muncul. Air itu menyedot air dan kemudian membengkak menjadi danau yang jernih. Danau itu memantulkan wajah cantik Ling Mei dan kemudian mulai beriak. Setiap riak dari danau itu dapat menghancurkan satu tombak es. Meiji memeluk dadanya yang besar. Wajahnya tidak memiliki warna apapun. Dia merosot dan salah satu lututnya menyentuh tanah saat dia mencoba menahan serangan balik. Hatinya menjadi dingin saat vitalitas terkuras darinya. Tetaplah di sini. Begitu banyak suara mendesis dari mana-mana. Klon-klon Ming Hao menggelembung seperti hantu. Beberapa dari mereka berpisah untuk menghentikan Telika dan yang lainnya. Membusuk. Semuanya harus membusuk. Gan Fu berteriak seperti hantu yang brutal. Kolam darah hijau tiba-tiba terbagi menjadi beberapa bagian seolah-olah itu adalah kain hijau yang robek. Asam busuk memercik ke klon-klon Ming Hao, yang berputar-putar. Klon-klon Ming Hao larut seolah-olah air mendidih telah dituangkan ke atasnya. Serangan ini telah melukai Ming Hao. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Setiap klonnya bergemuruh. Brian, kau ingin menonton sampai kapan? Sebagai kepala pengendali jiwa, wajar saja kau mati untuk melindungi tuanmu. Aku tidak perlu mati untuk kalian berdua, kan? Dewa-dewa mengejek, tetapi dia tetap melangkah maju dan mengangkat satu tangan untuk meraih Batum. 5 pancaran cahaya tajam muncul dengan kekuatan 5 elemen. Bersama-sama, mereka seperti tangan malaikat yang merobek ladang badai Batum. Batum benar-benar takut pada dewa-dewa. Melihatnya menyerang, meskipun dia berpikir bahwa kekuatan cahaya tidak benar-benar kuat dan entah bagaimana aneh, Batum telah menenangkan diri untuk menunggu serangan itu. Dia tidak berani meremehkannya. Itu karena dia telah melihat dewa-dewa bertarung melawan Gan Fu dan memaksanya terhuyung-huyung.
Dia tahu yang lain memiliki kemampuan supranatural. Kewaspadaan Batum membuat Ming Hao rileks. Ling Mei, beraninya kau? Meiji masih di tanah dan meraung sambil masih berdarah. Ling Mei memasang wajah acuh tak acuh. Dia telah mengambil kesempatan ketika semuanya paling kacau untuk menerjang tubuh Xian ke depan. Dia melayang rendah dan menunggu kesempatan terbaik untuk membunuh tubuh Xian. Itulah tujuan sebenarnya. Dia sudah cukup sabar. Dia telah menyaksikan Brian beraksi, menekan Meiji, dan mengarahkan Telika untuk menyerang yang lain, yang telah memancing Audrey menjauh dari tubuh Xian. Akhirnya, dia memperoleh kesempatan untuk menciptakan pedang air cepat yang ditujukan untuk membunuh Xian dalam sekejap. Meiji menjerit meskipun dia muntah darah. Wajah Audrey memucat. Dia juga mulai berdarah. Dia sangat takut ketika ini terjadi secara tiba-tiba. Hanya Ming Hao yang tidak melihat ke area ini. Dia masih terjerat dengan Ganfu. Dia bahkan membiarkan jiwanya meleleh untuk menguras darah kehidupan Ganfu. Pada saat ini, Xian telah mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi yang lain. Dia telah mendesak kekuatan kehidupan Upanishad sekali lagi. Bola kehidupan bersinar dengan lingkaran cahaya yang memesona dan terus-menerus melepaskan energi kehidupan yang sangat besar untuk menarik simbol asli awal mutlak. Simbol asli awal mutlak yang telah berhenti sekarang dilanjutkan. Selain itu, kecepatannya menjadi lebih cepat sehingga bahkan tidak akan memakan waktu 15 menit. Tentu saja, jika tubuhnya hancur, jiwanya akan sangat terluka. Bahkan jika dia memiliki simbol awal mutlak dan altar jiwanya tidak dapat kembali ke tubuhnya dalam waktu dekat, yang lain masih dapat membunuhnya. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena memiliki begitu banyak kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak ingin bergabung dengan klan langit misterius kami. Salahkan menara simbol kekuatan Upanishad. Itu terlalu penting. Itu lebih penting daripada ahli alam leluhur wilayah di masa depan. Jadi, aku harus membunuhmu. Aku tidak bisa memberimu lebih banyak ruang dan waktu untuk tumbuh. Ling Mei diam-diam menyesal, tetapi niat membunuhnya tidak terguncang. Pedang air itu tidak berhenti. Gadis kecil itu benar-benar jahat. Namun, dia sedikit kurang terampil. Jika kami membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan, mereka yang telah hidup puluhan ribu tahun seperti kami akan menjalani hidup kami dengan sia-sia. Tepat sebelum Ling Mei mengayunkan pedangnya, suara dingin dewa-dewa tiba-tiba terdengar. Aneh karena dewa-dewa sedang bertarung melawan Batum di langit di atas kepala mereka. Maaf, trikmu sudah lama. Kami sudah muak menggunakannya 10.000 tahun yang lalu. Dewa-dewa mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia telah menarik semua cahaya bintang yang sangat luas ke dalam pukulannya dan pukulannya sekarang mengandung energi yang terkumpul dari banyak matahari, menggerutu dan bertiup ke arah pedang air. Ling Mei tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tercengang ketika dia menemukan dewa-dewa masih bertarung dengan Batum di atas sana. Tak lama kemudian, dewa-dewa berubah menjadi salah satu klon Ming Hao. Dia merinding ketika dia menyadari bahwa dewa-dewa tidak pernah pergi. Itu adalah jebakan yang dipasang untuknya. Percakapan antara dewa-dewa dan Ming Hao hanyalah tipuan untuk mengelabui orang-orang yang menggunakan klon Ming Hao. Ling Mei kini memahaminya. Namun, sayang sekali karena sudah terlambat. Ledakan. Miliaran sinar cahaya bermekaran seperti pertunjukan kembang api terindah di depan mata Ling Mei. Pita pelangi melesat seperti pita tajam, tetapi sebenarnya itu adalah tombak yang dapat mencabut nyawa yang menusuk pedang air yang cepat itu. Pedang air itu langsung lenyap. Ling Mei terhantam keras. Ia tertahan diam sebelum cahaya yang menyilaukan itu menutupinya seluruhnya. Nyonya, nyonya, nyonya Ling Mei. Para penjaga berbaju hitam dari klan langit misterius menjerit. Mereka berhenti menyerang Audrey, berbalik dan menukik. Namun sudah terlambat. Akan jauh lebih baik jika kau tahu nasibmu, kan? Sepanjang hidupku, aku membenci wanita yang terlalu pintar. Aku membenci wanita yang selalu ingin membuat badai, terutama yang cantik, kata dewa-dewa. 5 bintang terang berputar-putar di langit yang penuh cahaya. Mereka seperti kilat yang menyambar jiwa-jiwa yang tertinggal di dunia fana. Semuanya menghantam Ling Mei. Tubuh Ling Mei penuh dengan retakan dan luka, membuatnya berdarah. Sebagian besar lukanya sangat dalam hingga ke tulang. Tubuhnya jatuh ke tanah dan berguling ke tumpukan batu. Darahnya mewarnai batu-batu sementara matanya yang cerah dan jenaka meredup. Swosh, swosh, swosh.
Para penjaga berbaju hitam dari klan langit misterius mendarat di dekatnya, melindunginya jika dewa-dewa ingin menyerang lebih ganas. Dewa-dewa tidak mengejarnya. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memasang wajah angkuh dan dingin. Jika Xian ingin membunuhmu, dia akan membunuhmu. Aku tidak akan melakukan tugasnya untuknya. Jika aku membunuhmu untuknya, dia tidak akan menghargai aku. Yah, aku musuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Batum, mencibir dan berteriak. Turun ke sini. 5 pancaran cahaya melesat dari ujung jarinya, melintasi langit dan menutupi Batum. Dewa-dewa menariknya. Batum langsung terguncang. Badai peledaknya merobek dan meledak. Tubuh bulat Batum jatuh karena dia tidak tahan. Para penjaga klan langit misterius menunggu dan melindungi Ling Mei. Mereka tidak berani bergerak dan menyerang dewa-dewa. Meiji tidak jauh dari mereka, wajahnya yang menawan sepucat kertas putih. Dia berhenti berdarah dan masih memiliki sedikit energi. Namun, luka-luka di dalamnya serius. Perasaan enggan yang dia miliki ketika hidupnya terkuras membuatnya takut dan gelisah. Audrey rileks ketika dia melihat dewa-dewa mengambil tindakan. Dia telah menyerang Ling Mei. Berdiri di samping Xian, dia menarik Batum ke bawah. Audrey tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Dasar orang kafir sialan. Ganfu dari klan Devoring menua dengan cepat, vitalitasnya terkuras dengan cepat. Kolam darah di bawahnya menggelembung dan berdesis. Auranya melonjak seperti api yang menyala-nyala. Setiap klon Ming Hao memucat ketakutan. Melihat Ganfu ingin menghancurkan semua orang bersama-sama, Ming Hao ragu-ragu selama beberapa detik. Kemudian, dia mengumpulkan semua klonnya. Ming Hao sekarang hanya memiliki 1 klon. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh kekosongan. Sebuah dunia kecil muncul yang menjadi rumit. Dia menghentikan Telika, Farlow, dan Yerbaf di dunia itu dan mencegah mereka melakukan gerakan lain. Dia mundur dan berkata, "Aku tidak ingin mati bersamamu. Jika kamu mau, kamu bisa mati sendiri. Kamu takut. Aku tahu kamu takut." Ganfu berteriak dengan gila dan meluncur melewati Ming Hao untuk mencapai Xian. "Paman!" Audrey berteriak serak. Ming Hao acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengar panggilannya. Dia tidak membantu Xian menghentikan serangan terakhir Ganfu. Dewa-dewa menatap langit dan menebas. Dunia cahaya bersemi. Batum memantul terbalik seperti bola karet. Dia mencibir dan tidak terlalu memikirkan serangan Ganfu. Ganfu mengeluarkan darah kehidupannya yang telah meningkatkan kekuatan korosi Upanishad dan membidik 2 jiwa Xian. Ming Hao dan dewa-dewa hanya menonton. Mereka tidak ikut campur dan entah bagaimana tampak bercanda. Ling Mei sedikit pulih. Karena Ganfu telah lolos dari pengepungan, dia telah membangkitkan semangat yang lain. Namun, melihat wajah Ming Hao dan dewa-dewa, dia merasa sangat dingin. Dia tahu bahwa itu tidak akan menyenangkan pada akhirnya. Simbol awal mutlak pada menara simbol kekuatan Upanishad telah mencapai tingkat terakhir. Begitu banyak simbol sekarang berkumpul di simbol terakhir. Setelah itu, simbol asli awal mutlak akan terbentuk. Ganfu menggunakan kekuatan korosi Upanishad-nya untuk mencoba menghancurkan segalanya bersamanya. Dewa-dewa telah minggir dan Ming Hao telah mundur. Akhirnya, dia mencapai altar jiwa Xian dan mencoba menyerang kedua jiwanya. Jiwa inang Xian menunjukkan wajah licik dan aneh karena tidak menghindar. Lubang hitam legam seperti jurang tak berdasar terbang keluar dari tingkatan kekuatan Upanishad dan menuju Ganfu. Air hijau beracun terbuat dari darah kehidupannya dan energi erosif mengalir ke dalam lubang hitam. Jiwa Xian masih utuh. Lubang hitam itu berputar seperti mulut rakus yang tidak akan pernah puas. Ganfu tertegun. Beberapa detik kemudian, tubuhnya yang keriput retak seperti batang kayu kering. Tubuhnya mengeluarkan suara, krek, dan hancur. Altar jiwanya berguncang. Saat jiwa inangnya bisa merasakan ketakutan yang putus asa, dia ingin melarikan diri secepat mungkin. Lubang hitam yang melayang-layang itu menyedot altar jiwanya sementara potongan-potongan tubuhnya yang hancur jatuh seperti serpihan kayu. Tidak ada darah yang tersisa. Tampaknya orang-orang dari klan pemakan tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Upanishad kekuatan pemakan. Mereka tidak tahu bahwa Upanishad kekuatan pemakan adalah musuh bebuyutan dari 8 Upanishad kekuatan jahat yang agung. Sepertinya mereka tidak tahu apapun tentang kekuatan ini.
Sepertinya mereka telah kehilangannya untuk waktu yang sangat lama. Ming Hao tampak muram dan kasar saat mengejek mereka. Yah, dia pikir dia hebat dengan Upanishad kekuatan korosinya. Dia tidak tahu bahwa serangan pasang surut dari 8 Upanishad kekuatan dapat dengan mudah dibubarkan. Sungguh sia-sia dia akan terbunuh di puncak alam abadi. Dewa-dewa melanjutkan, jelas, para prajurit dari domain laut kehampaan tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Upanishad kekuatan pemakan. Para prajurit dengan 8 Upanishad kekuatan jahat yang agung berani mati bersama dengan prajurit yang memiliki Upanishad kekuatan pemakan. Mereka toh bodoh. Faktanya, para prajurit klan pemakan itu tidak memahami sepenuhnya kekuatan Upanishad kekuatan pemakan. Itu karena mereka telah kehilangan kekuatan tersebut untuk waktu yang lama. Sudah begitu lama hingga mereka lupa bahwa kekuatan pemakan Upanishad adalah akar dari klan pemakan. Itu adalah kekuatan Upanishad terkuat yang hanya dapat dikembangkan oleh kepala klan. Hari ini, kematian Ganfu akan mengingatkan klan pemakan dan makhluk-makhluk di domain laut kehampaan bahwa kekuatan pemakan Upanishad adalah musuh bebuyutan dari 8 kekuatan jahat Upanishad. Ganfu telah meninggal, jiwanya ditelan, Batum runtuh, perbuatan dewa-dewa dan Ming Hao telah melumpuhkannya. Aku menyerah, teriak Batum dan mundur, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dewa-dewa tidak ingin melihatnya. Dia membiarkan lelaki tua jelek itu melarikan diri, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ming Hao juga tidak menghentikannya. Sementara pikirannya berkedip, kekuatan Upanishad-nya berubah. Tubuh jiwanya kini memiliki celah-celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Telika, Yerberg, dan Farlow melihat retakan-retakan halus itu dan merasa tidak aman. Kemudian, tubuh mereka memiliki begitu banyak retakan. Darah mereka terciprat dan tulang-tulang mereka patah. Kekuatan ruang Upanishad. Seorang ahli yang mengolah kekuatan ruang Upanishad di langit ketiga alam abadi. Siapa monster ini? Telika, Yerberg, dan Farlow berteriak. Mereka tidak berani berlama-lama dan melarikan diri seperti yang baru saja dilakukan Batum. Para pengawal hitam dari klan langit misterius terbangun ketika mereka melihat Batum melarikan diri. Mereka mendukung Ling Mei dan langsung pergi. Baik dewa-dewa dan Ming Hao tidak menghentikan mereka. Mereka melihat orang-orang yang melarikan diri, wajah mereka tenang dan alami. Paman, mengapa Anda tidak menghentikan mereka? Mengapa Anda membiarkan mereka melarikan diri? Tanya Audrey. Di bawahnya, napas Meiji melemah. Dia bersandar di sebuah batu. Darah mengalir dari sudut mulutnya ke leher putihnya. Matanya perlahan kehilangan fokus. Dia menatap kosong ke langit. Melarikan diri. Ming Hao menggelengkan kepalanya. Mereka tidak bisa. Brian dan aku telah terperangkap di sini selama puluhan tahun. Kami telah mencoba semua metode, tetapi kami belum keluar dari tempat ini. Bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah? Mudah untuk masuk, tetapi tidak mudah untuk keluar. Lalu, mengapa kamu tidak membunuh mereka? Kamu tidak takut mereka menyebarkan informasi? Audrey terkejut. Tidak seorang pun dapat mengirim pesan keluar dari sini. Kalau tidak, ketika anak itu mengirim pesan, kami akan mengambil tindakan. Daerah ini adalah ruang yang diblokir. Aku berada di langit ketiga alam abadi yang mengolah kekuatan ruang Upanishad tetapi aku tidak dapat merobek celah ruang kecil. Apa yang bisa mereka lakukan? Ming Hao merasa lucu. Jadi aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dengus Audrey. Tidak, bukankah kau memanfaatkan kesempatan untuk menyerang orang yang percaya bahwa dia tidak akan pernah salah? Ming Hao tersenyum. Audrey memasang wajah masam. Gadis kecil di bawah sana, apa hubungannya dengan Xian? Kondisinya tidak baik, vitalitasnya terkuras. Dia datang ke sini dengan luka-luka. Kemudian, dia semakin terluka. Akarnya terguncang. Jika kita tidak melakukan apapun, itu akan berakibat fatal. Ming Hao mengamati Meiji dan mengerutkan kening. Aku tidak tahu hubungan mereka, Audrey menggelengkan kepalanya. Petik 2. Dia hampir selesai, dewa-dewa campur tangan. Dia terbang tinggi ke langit, melayang di samping Ming Hao dan Audrey. Dia tidak mengedipkan mata pada Meiji. Dalam benaknya, Meiji tidak penting. Hidupnya tidak berarti baginya. Ming Hao menoleh ke Xian dengan matanya yang cerah dan tajam. Dia tidak menatap Meiji lagi.
Di bawah laut kesadaran Xian, semua simbol awal mutlak pada menara simbol kekuatan Upanishad telah bergabung menjadi satu simbol awal mutlak asli. Simbol asli awal mutlak itu memiliki lingkaran cahaya 7 warna yang terang. Itu seperti matahari saat fajar yang perlahan naik ke puncak menara. Akhirnya, itu bergabung ke dalam bola kristal kehidupan Xian. Di dalam bola kehidupan, simbol asli awal mutlak menetap dan melepaskan vitalitas yang sangat besar. Pada saat ini, medan magnet energi kehidupan di tubuh Xian begitu melimpah sehingga Ming Hao dan dewa-dewa harus iri padanya. Mereka juga tercengang. Setelah simbol asli awal mutlak meninggalkan menara simbol kekuatan Upanishad, menara yang megah seperti gunung itu mulai menyusut. Mata dewa-dewa berputar saat dia berbicara tiba-tiba, kekuatan haus darahmu mendapat manfaat dari simbol asli awal mutlak. Aku akan mengambil menara simbol kekuatan Upanishad. Kau telah menyimpan kekuatanmu dan membiarkanku bertarung melawan dua ahli di wilayahku. Kau berencana untuk memperebutkan menara simbol kekuatan Upanishad, bukan? Ming Hao berbicara dengan dingin. Ming Hao, kau ingin mengambil semuanya. Brian meringis. Saat mereka bertengkar, altar jiwa Xian tiba-tiba menyusut dan kembali ke tubuhnya seperti proyeksi. Kemudian, Xian membuka matanya dan mengangkat tangannya. Menara simbol kekuatan Upanishad yang menyusut jatuh ke tangannya dan menghilang seketika. Xian telah melihat pertempuran itu dengan jelas. Ling Mei tiba-tiba membidiknya. Telika melancarkan serangan yang mematikan. Mei Ji bertindak aneh. Membuka matanya, Xian tampak sedikit bingung. Dia telah menyembunyikan menara simbol kekuatan Upanishad di incipient extend-nya dan mengerutkan kening. Simbol asli awal mutlak telah menyatu dengan kekuatan Upanishad-nya dan telah memberinya sejumlah besar informasi. Pada saat ini, itu seperti miliaran arus listrik yang bergerak maju mundur di otaknya. Simbol asli awal mutlak telah memicunya dan menjalin melalui pembuluh darahnya, tulangnya, darahnya, dagingnya, dan bahkan jiwanya. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa. Dia menemukan begitu banyak simbol awal mutlak terbang keluar dari bola kristal kehidupan seperti kunang-kunang, memasuki tubuhnya, meridian, organ dalam, dan otaknya. Vitalitas yang ganas melonjak dalam tubuhnya dan membuatnya menjadi lautan kehidupan. Lubang hitam di tingkat kekuatan Upanishad masih bergerak. Itu mencerna energi Ganfu. Energi korosif Ganfu, energi kehidupan, dan altar jiwa tenggelam ke dalam lubang hitam, disaring dan dimurnikan. Pada saat yang sama, ada begitu banyak gambar yang muncul di benak Xian. Itu adalah pengalaman Ganfu, ingatannya sejak lahir dan kemajuan kultivasinya. Kekuatan melahap Upanishad secara tak terduga telah mengekstraksi ingatannya sambil mencerna energinya. Tentu saja, Xian tidak tertarik dengan pengalaman hidup Ganfu. Dia fokus pada bola kehidupan di mana simbol asli awal mutlak berdenyut seperti jantung yang besar dan melepaskan vitalitas yang melonjak. Kemudian, dia memeriksa dengan lebih cermat. Jiwanya terguncang keras. Kemampuan supernatural pamungkas seperti seberkas kehidupan terwujud dan menjadi bagian dari kekuatannya Upanishad. Itu disebut vitalitas yang melonjak. Muncul bersama dengan vitalitas yang melonjak adalah arus udara hangat. Arus udara hangat itu berasal dari menara simbol kekuatan Upanishad di dalam tingkat awal miliknya. Pada saat ini, di incipient extend milik Xian yang cemerlang seperti galaksi, menara simbol power Upanishad berdiri di atas bintang tandus. Arus udara hangat melesat keluar dari puncak menara dan mengalir langsung ke otak Xian. Tepatnya, ia mengalir ke jiwa Xian. Memori samar yang telah berdebu selama miliaran tahun telah menjadi bagian-bagian simbol misterius yang tidak teratur. Xian tahu apa itu. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat memahaminya. Namun, ada hubungan samar antara dirinya dan menara simbol power Upanishad. Menara simbol power Upanishad telah terhubung dengan jiwanya dan mengirimkan kenangan yang melonjak ke tempat yang dalam di jiwanya. Jiwa pendampingnya telah menyatu dengan jiwa Desolate. Jiwa itu memiliki hubungan yang dalam dengan menara simbol kekuatan Upanishad. Kenangan yang samar-samar itu tampaknya menunggunya untuk mengaktifkan jiwa makhluk Absolute Beginning, yang merupakan perpaduan sempurna dari api surga. Begitulah cara dia bisa membuka gumpalan ingatan itu. Kau juga ingin mengambil menara simbol kekuatan Upanishad. Keserakahanmu tak berdasar. Suara dewa-dewa muncul, wajahnya berubah marah. Nak,
Kau ingin mengambil semua keuntungannya. Ming Hao mengernyitkan alisnya. Dia juga tertarik pada menara simbol kekuatan Upanishad. Dia telah siap bertarung dengan dewa-dewa untuk memperebutkannya. Dia tidak menyangka bahwa Xian akan membawa menara itu ke tingkat awal segera setelah dia bangun. Itu membuat Ming Hao gelisah. Tidak ada gunanya jika kau mengambil menara simbol kekuatan Upanishad. Aku bisa menggunakannya untuk menghancurkan area ini. Menara simbol kekuatan Upanishad adalah kunci untuk membuka tempat ini. Karena aku memiliki simbol awal mutlak, hanya aku yang bisa mengendalikannya, kata Xian dengan santai. Omong kosong, dewa-dewa mendengus dan tidak mempercayainya. Ming Hao juga mengerutkan kening, wajahnya terus berubah. Xian menatap dewa-dewa dan kemudian menatap Ming Hao sambil menyeringai. Tidak apa-apa jika kau tidak percaya. Mari kita coba. Sederhana saja, aku akan memberimu menara simbol kekuatan Upanishad dan kalian bisa melihat apakah kalian bisa menjelajahinya untuk mengeluarkan kita dari sini atau tidak. Kemudian, matanya berubah. Menara simbol kekuatan Upanishad terbang keluar dari kepalanya dan melayang di depan Ming Hao dan dewa-dewa. Xian tenang, tetapi dia tertawa dalam hati. Pada saat ini, menara simbol kekuatan Upanishad dan jiwanya terhubung. Tidak peduli seberapa keras dewa-dewa dan Ming Hao mencoba, mereka tidak dapat menemukan apapun dari menara itu. Dia tidak keberatan bahwa dewa-dewa dan Ming Hao menggunakan teknik mereka dan kesadaran jiwa untuk terhubung ke menara simbol kekuatan Upanishad. Dia bergoyang dan mendarat di dekat Meiji. Pada saat ini, wajah Meiji pucat, tubuhnya yang anggun berdarah. Perutnya berdarah sangat banyak. Dia berbaring miring di dekat batu. Matanya tidak fokus karena vitalitasnya terkuras. Biasanya, ketika tubuhnya terluka parah, vitalitasnya perlahan habis. Begitu vitalitasnya hilang, tubuhnya tidak akan memiliki sedikit pun energi yang tersisa baginya untuk berfungsi. Ambil contoh orang tua dari kerangka kecil itu. Karena vitalitas mereka terkuras, tubuh tulang mereka bahkan tidak memiliki seberkas cahaya pun. Jika klan tulang putih tidak mengolah tubuh tulang, mereka akan membusuk. Ketika seseorang menyentuh mereka, mereka akan berubah menjadi debu. Jika dia membiarkan vitalitas Meiji hilang, kekuatan dewa miliknya akan lenyap sama sekali. Saat dia meninggal, kekuatan itu akan menarik medan magnet kehidupannya. Yang disebut medan magnet kehidupan sebenarnya adalah medan magnet jiwa dan sumber jiwa inang. Saat medan magnet kehidupan hilang, itu adalah kematian. Prajurit tidak pernah hidup kembali dari keadaan itu. Itu akan sama bagi Xian. Saat vitalitasnya terkuras, dia akan mati, benar-benar mati. Kenapa? Xian merenung selama beberapa detik. Dia bertanya dengan suara lembut, pikirannya rumit. Dia tidak menganggap Meiji sebagai teman yang bisa dipercaya. Ada semacam ikatan di antara mereka. Mereka telah bertarung dengan sengit dan dia biasa menghinanya dengan sangat buruk. Dia pikir Meiji pasti membencinya. Saat Telika menyerangnya dan Ling Mei menyergapnya, dia pikir Meiji akan berdiri di pihak Ling Mei. Dia tidak akan terkejut jika itu terjadi. Bagaimanapun, menara simbol kekuatan Upanishad sangat penting bagi klan hantu miliknya. Itu adalah godaan yang tidak bisa dia tolak. Demi menara, Ling Mei mengabaikan peringatan Tu Shiki untuk membunuhnya dengan tegas. Bagaimana Meiji bisa menjadi pengecualian? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Meiji akan membantunya. Jangan tanya aku juga tidak tahu kenapa. Aku hanya berpikir, bahkan jika kau harus dibunuh, akulah yang harus membunuhmu. Aku tidak akan membiarkan yang lain membunuhmu. Terutama Ling Mei. Meiji berkata lemah tetapi dia masih terdengar tegas. Ada kobaran amarah dalam suaranya dan Xian tidak tahu siapa yang membuatnya marah. Bagus, aku akan menunggumu membunuhku, kata Xian setelah beberapa saat. Begitu banyak simbol awal mutlak seperti makhluk gembira yang bergerak keluar dari tangannya dan memasuki tubuh lembut Meiji secara ajaib. Simbol awal mutlak itu bergulir dan memompa vitalitas yang kental untuk memelihara Meiji dan meningkatkan vitalitasnya. Itu adalah kemampuan supranatural yang telah dicetak oleh simbol asli awal mutlak dalam jiwanya, vitalitas yang melonjak. Secara ajaib, kulit Meiji bersinar sehat. Wajahnya yang pucat kembali berwarna. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Vitalitas hangat menyelimutinya dan menyembuhkan semua lukanya. Setiap ototnya dipenuhi dengan energi, yang terus-menerus mengguncang medan magnet jiwanya.
Cahaya aneh beriak dari matanya yang cerah di wajahnya yang berseri-seri, bibirnya yang penuh lembab. Dia telah mendapatkan kembali pesonanya yang tak tertandingi. Tak lama kemudian, Meiji berdiri tegak saat dia tenggelam dalam lautan kehidupan yang hangat. Rasanya begitu nyaman, alisnya yang berkerut mengendur. Pada saat ini, Xian menarik tangannya. Simbol-simbol awal mutlak di tubuh Meiji kembali ke telapak tangannya. Simbol-simbol yang berenang itu kemudian kembali ke simbol awal mutlak asli di dalam bola kehidupan. Aku tidak akan berterima kasih. Semua luka yang kudapat adalah karenamu. Mata Meiji tampak rumit saat dia mendengus. Xian berseri-seri. Aku tidak butuh rasa terima kasihmu. Kuharap kau terus membenciku. Aku suka wanita yang membenciku. Psikopat, desis Meiji. Tidak bisa menghubunginya. Anak itu pasti telah melakukan sesuatu. Tiba-tiba, Dewa Penguasa dan Ming Hao berteriak putus asa. Mereka semua tampak enggan ketika mereka memutuskan untuk menyerah dalam upaya mereka untuk terhubung ke menara simbol kekuatan Upanishad. Begitu banyak simbol dan energi cahaya di luar menara simbol kekuatan Upanishad diambil. Mereka jatuh seperti cahaya bintang pada Dewa Penguasa dan Ming Hao. Mereka telah mencoba banyak teknik rahasia yang mereka ketahui untuk mencoba menemukan kunci untuk terhubung ke menara. Akhirnya, mereka kecewa. Menara simbol kekuatan Upanishad seperti kota mati. Itu tidak merespons sama sekali. Mereka tidak dapat membawanya ke tangan mereka atau ke cincin langit fantasi. Tentu saja, mereka menganggap bahwa Xian telah melakukan sesuatu yang licik. Itu benar. Sudah kubilang, Xian tersenyum, melambaikan tangannya. Badai dalam jiwanya beriak seperti air laut. Badai itu langsung terhubung ke menara simbol kekuatan Upanishad. Menara simbol kekuatan Upanishad yang tidak dapat diambil oleh Dewa Penguasa dan Ming Hao kini jatuh seperti topi yang jatuh di kepala Xian. Menara itu menghilang ke tengkuknya. Atasi penghalang itu. Cepat, kita harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Kita sudah terperangkap dalam waktu yang lama. Aku khawatir dengan wilayah terpencil, kata Ming Hao. Ah, kita tidak perlu terburu-buru. Saat kita membuka penghalang itu, beberapa ikan akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, ejek Xian. Dia berbalik ke arah tempat Batum dan yang lainnya pergi, membelai sudut mulutnya, suaranya rendah. Aku seperti kalian. Kita tidak tahu betapa berharganya menara simbol kekuatan Upanishad itu, tetapi anggota 7 klan besar di wilayah laut kehampaan ini tahu. Jika mereka tahu kita memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, itu akan menjadi masalah besar. Dia tidak banyak bicara. Dewa-dewa dan Ming Hao memahami idenya, tetapi itu tidak berarti mereka menyetujuinya. Dewa-dewa mendengus, bagaimana jika mereka tahu? Kau simpan menara simbol kekuatan Upanishad, bukan kami. Jika mereka mau, mereka akan menyusahkanmu, bukan. Selain itu, saat kau membuka area ini, kita akan kembali ke wilayah Desolate secepat mungkin. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Anggota 7 klan besar itu telah lama mencari wilayah Desolate kita. Ming Hong yang berbaring di bahu Audrey menengahi. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Mereka begitu rakus pada makhluk awal mutlak yang terluka. Xian benar. Jika mereka lolos hidup-hidup, demi menara simbol kekuatan Upanishad, para senior mereka tidak akan ragu membayar harga berapapun untuk mendapatkannya, mereka akan mengejar kita. Kita akan dibunuh sebelum kita bisa mencapai pintu masuk wilayah. Apa maksudmu? Sang dewa mengerutkan kening. Jangan biarkan seorang pun hidup, kata Xian serius. Bagaimana dengannya? Dewa-dewa tersenyum tipis, menatap Meiji dengan wajah canggung. Dia bukan dari wilayah terpencil kita. Apakah kau akan membunuhnya juga? Apakah kau butuh bantuan? Meiji merasakan bulu kuduknya meremang. Dia wanitaku. Tentu saja, kami tidak akan menganggapnya penting. Aku akan mengurus urusan internalku dengan baik. Kau tidak perlu mempedulikannya, kata Xian dengan wajar. Wajah menawan Meiji memerah saat mendengarnya. Dia tampak sedikit membenci dan gelisah. Ledakan, ledakan, guntur yang gelap dan menggelegar-menggelegar di tirai cahaya dan memicu cahaya terang di mana-mana. Tirai cahaya itu tidak tergores sedikit pun. Wajah Telika gelap dan menyeramkan, berbicara. Apa itu? Di sisi lain, Batum seperti anjing gila. Seluruh tubuhnya adalah pedang lurus yang ditusukkan ke tirai cahaya di atas kepala mereka.
Dia telah memukul-mukul tirai itu sampai kepalanya berdarah. Farlow, Yerberg, dan Ling Mei melayang di samping. Para pengawal hitam dari klan langit misterius menatap langit, wajah mereka tegas. Setelah mereka meninggalkan area yang memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, mereka cukup memahami satu sama lain untuk tidak berpisah. Mereka berkumpul dan mencoba keluar dari sisa-sisa awal mutlak ini untuk kembali ke laut pemusnahan. Intimidasi Ming Hao dan dewa-dewa telah membuat mereka takut. Ketika mereka melihat kekuatan Upanishad Xian melahap Gan Fu, mereka akhirnya pingsan. Mereka akhirnya menyadari bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil untuk merampok menara simbol kekuatan Upanishad. Ling Mei dan Batum adalah pejuang yang teguh. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengubah situasi, mereka segera mengubah rencana. Mereka mengerti bahwa selama mereka menyingkirkan penghalang cahaya ini dan melapor kepada senior mereka di klan, para ahli sejati itu akan segera datang. 7 klan besar mengetahui tentang legenda menara simbol kekuatan Upanishad. Namun, hingga saat ini, tidak ada klan yang pernah memiliki menara yang lengkap. Untuk bersaing memperebutkan menara simbol kekuatan Upanishad, para ahli alam leluhur wilayah itu tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun. Menara simbol kekuatan Upanishad dapat menghasilkan simbol asli awal mutlak yang memiliki kekuatan tertinggi Upanishad, kekuatan supernatural. Dari aspek ini, menara simbol kekuatan Upanishad bahkan lebih berharga daripada senjata ilahi awal mutlak. Selama kita melarikan diri dari daerah ini dan merilis berita, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, kata Ling Mei. Yang lain mengangguk setuju. Kekuatan Dewa Batum melonjak. Tubuhnya berubah sedikit transparan. Dia bergerak maju, kedua tangannya menciptakan badai besar, menghantam tirai cahaya. Cahaya tirai itu masih tertutup. Ling Mei dan Farlow menjadi serius. Tidak baik jika kita terus seperti itu. Jika kita menghabiskan lebih banyak energi, begitu mereka mengejar kita di sini, itu akan menjadi masalah besar, kata Ling Mei. Apakah kamu punya saran? Farlow mengernyitkan alisnya. Meskipun kita telah menugaskan Batum untuk memecahkan tirai cahaya, kita tidak bisa tinggal diam. Aku yakin mereka akan mengejar kita, Ling Mei memasang wajah dingin. Aku yakin kita akan segera bertempur berdarah. Kita harus bersiap mulai sekarang. Ya, dari area ini, kita akan menyiapkan sebanyak mungkin penghalang, formasi, dan pembatasan yang kami bisa. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melanjutkan, jika kita tidak dapat menghindarinya, kita harus mempertaruhkan nyawa kita sekali. Jika kita sudah siap, kita dapat mengambil alih terlebih dahulu. Farlow mengangguk. Benar, aku mendukung idemu. Kita harus segera melaksanakannya. Batum, cobalah hadapi penghalang cahaya itu. Kita akan melaksanakan rencana kita sekarang. Ling Mei mengangkat kepalanya untuk melihat Batum lalu berteriak, memerintahkan pengawal hitamnya, Telika, Yerberg, dan Farlow. Dari tempat mereka tinggal sebagai pusat, mereka mendirikan dan memperluas banyak penghalang. Lingkaran cahaya, dinding petir, dan danau muncul di reruntuhan besar. Ling Mei, Farlow, dan yang lainnya bergerak, mendesak kekuatan mereka dan menggunakan begitu banyak harta rahasia untuk memasang jebakan. Tanda pisah 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 tanda hubung. Di sana, di tengah reruntuhan, Ming Hao mengangkat satu tangan dan menunjuk ke satu arah. Dia berkata dengan muram, mereka sedang memasang penghalang dan pembatasan pertahanan. Sepertinya mereka ingin melawan kita dengan nyawa mereka. Ya, kurasa mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa menghindari pertempuran berdarah ini. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menggunakan semua yang mereka punya untuk melihat apakah mereka bisa membunuh kita. Sang dewa-dewa tampak acuh tak acuh, wajahnya mengejek. Mereka tidak salah dan perbuatan mereka tidak biasa. Sayangnya, mereka terlalu naif. Ming Hao dan dewa penguasa telah berlagak sombong di dunia ini selama puluhan ribu tahun. Darah yang mengalir dari tangan mereka bahkan lebih banyak dari jumlah air di laut. Mereka adalah iblis besar yang nyata dengan kepercayaan diri dan kebanggaan yang mutlak. Misalnya, ketika dewa penguasa berada di langit ketiga alam abadi, dia telah bertarung melawan haus darah di alam leluhur wilayah. Meskipun haus darah telah terluka sebelumnya, kemenangannya masih cukup untuk membuktikan intimidasinya. Puluhan ribu tahun yang lalu,
Ming Hao, kepala pasukan pengendali jiwa, telah memiliki puluhan ribu klon. Dia telah menaklukkan dan mengendalikan para pemimpin dari banyak wilayah bintang. Dia telah sendirian menumbuhkan pasukan pengendali jiwa dengan kuat untuk melawan klan dewa. Selain itu, klan dewa telah menghabiskan 10.000 tahun dan tidak dapat menyentuh bayangannya. Ahli ini benar-benar cerdas dan licik. Audrey melayang di atas tahta teratai jiwa yang brutal dan besar. Matanya jernih tetapi dingin. Dia melengkungkan sudut mulutnya seolah-olah dia sedang marah. Sementara matanya yang cerah bergerak ke sana kemari, dia seringkali mengamati Xian dan Meiji. Dia tampak lebih intens karena ketidakpuasannya membuncah di hatinya. Xian dan Meiji bergerak bahu-membahu. Mereka berbisik-bisik seolah-olah sedang membicarakan suatu kesepakatan atau perjanjian. Dengan kekuatanmu sendiri, bahkan jika kau memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, sulit untuk menciptakan simbol asli awal mutlak lainnya. Kau tidak dapat menemukan bahan sebanyak itu, Meiji tersenyum. Ia telah mendapatkan kembali kecantikannya. Untuk menyempurnakan simbol asli awal mutlak, itu mungkin memerlukan para ahli yang menguasai satu wilayah. Sumber daya yang kau miliki tidak dapat melakukannya. Namun, klan hantu kita bisa. Bagaimana menurutmu? Meiji merasa sangat gembira. Ia tahu betapa berharganya menara simbol kekuatan Upanishad. Jika Xian bekerja sama dengan klan hantu dan membiarkan klan tersebut memasok bahan untuk menyempurnakan simbol asli awal mutlak, klan hantu dapat memperoleh sesuatu. Karena Xian berasal dari wilayah terpencil, ia tidak dapat menggunakan miliaran makhluk yang tinggal di wilayah terpencil untuk menyempurnakan simbol asli awal mutlak. Ia harus bergantung pada klan besar seperti salah satu dari 7 klan besar untuk melakukannya. Hari ini, karena Ling Mei telah berpaling darinya, tidak peduli apa yang dijanjikan Tu Shiki dan Ye Yun kepadanya, dia tidak dapat bekerja sama dengan klan langit misterius lagi. Selain itu, Xian telah menyinggung klan setan hitam, klan monster kuno, klan jiwa, dan klan pemakan, sehingga dia hanya memiliki klan hantu dan klan tulang putih untuk dipilih. Meiji telah menghitung dengan terperinci. Dia tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang cerah. Dia percaya bahwa jika para seniornya tahu bahwa dia dapat membawa Xian ke klan hantu dengan menara simbol kekuatan Upanishad yang lengkap, mereka akan menendang Batum pergi. Dibandingkan dengan menara simbol kekuatan Upanishad, nilai Batum tidak ada nilainya. Terutama dalam kasus ini, Xian juga mengetahui energi gelap, yang memberinya kesempatan tertentu untuk mencapai alam leluhur wilayah. Perasaan memiliki keberuntungan yang jatuh dari langit menghibur Meiji dan membuatnya bahagia. Dia tidak dapat menahan senyum. Tetapi bagaimana jika mereka ingin aku menjadi wanitanya untuk memperkuat ikatan? Apa yang harus aku lakukan? Demi klan hantu, aku harus melakukan itu, kan? Benar, untuk klan. Bukan berarti aku menyukainya. Ya, itu benar. Pikir Meiji dan tiba-tiba merasa ringan. Tanpa sadar dia melirik Xian dan tersipu. Matanya yang berair seperti sungai di musim semi. Cabul, tidak jauh dari mereka, Audrey mengamati dengan wajah dingin. Melihat penampilan Meiji yang dewasa dan menggoda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya dan mencibirkan bibirnya. Oh, baiklah, apa hubungannya denganmu? Aku sedang membicarakan sesuatu yang romantis dan intim dengan laki-lakiku. Apa yang membuatmu cemburu? Meiji puas melihat wajah dingin Audrey. Dia berbalik untuk mengejek Audrey. Xian telah mempermainkan sedikit namanya dan mengatakan bahwa dia adalah wanitanya. Itu bukan sesuatu yang perlu diributkan jika dia juga menggunakan namanya untuk mempermainkannya. Meiji tidak menyadari bahwa dia diam-diam merasa puas saat mengucapkan hal itu. Audrey mendengus, wajahnya dingin. Xian terkejut. Dia tidak percaya bahwa kedua wanita itu memilih waktu ini untuk bertengkar. Sambil berputar-putar, dia memiliki firasat yang baik sehingga dia mempercepat dan berubah menjadi jet yang menyala-nyala, melaju ke depan. Ming Hao berhenti. Area reruntuhan di depan mereka memiliki batu-batu besar yang mengambang di udara seperti tetesan air hujan. Ling Mei berdiri tepat di belakang tirai hujan batu dan menghadapi mereka dengan wajah yang anehnya tenang. Batum telah berhenti menabrak tirai cahaya. Tanpa diduga, dia melangkah maju dan berkata, sangat mudah ketika kita sampai di sini. Khususnya bagiku, aku tidak menemui rintangan apapun. Tapi sekarang, ketika kita ingin pergi, kita menemukan banyak kesulitan.
Aku telah mencoba setiap trik yang aku tahu untuk memecahkan tirai cahaya di sana. Berhenti sejenak, dia berkata, kita tidak seharusnya bertarung kali ini. Aku sarankan kalian mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menghancurkan tirai cahaya itu. Setelah itu, kita bisa bertarung untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai saat terakhir. Dia telah mencoba semua yang dia tahu. Jika dia berhasil menembus tirai cahaya itu, dia tidak akan menyimpan energi untuk pertarungan yang mematikan. Ling Mei tampak tenang, tetapi dia sebenarnya khawatir. Meiji, Xian, tidak ada gunanya bertarung di sini. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, tidak ada yang bisa keluar. Mengapa kita harus saling membunuh? Itu tidak berarti kita tidak bisa menghancurkannya jika kalian tidak bisa. Ling Mei, kau telah menggodaku. Kau mengatakan bahwa wanita pantom tidak bisa dibandingkan denganmu. Baiklah, aku ingin melihat sekarang apakah kau benar-benar lebih kuat dariku. Aku terluka dan kau berada dalam kondisi terbaikmu saat itu. Sekarang, kau juga terluka. Akhirnya, kita bisa bermain dengan adil, senyum Meiji mengembang seperti bunga. Dia tampak sangat nyaman. Dasar jalang sialan, menurutmu apa yang akan kau dapatkan jika kau membantu mereka? Batum menyeringai jahat. Begitu aku menerobos ke alam leluhur teritori, klan hantu akan membawamu ke pintuku. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan bermain denganmu. Baiklah. Aku khawatir kau tidak memiliki kesempatan itu, sela Xian. Hanya karena kau, Batum mencibir. Ketika Meiji mengatakan bahwa mereka dapat memecahkan tirai cahaya, Batum tahu bahwa sarannya tidak akan berhasil. Dia tidak dapat menggerakkan musuhnya secara lisan. Dia akhirnya mengerti bahwa pertempuran yang akan datang tidak dapat dihindari. Hampir seketika, dia telah membuat keputusan yang tidak berperasaan. Dia melemparkan semua hal yang membuatnya ragu-ragu ke belakang kepalanya. Dia siap mati dalam pertempuran ini. Bahkan jika kau ingin melewati pengaturan kita, kau harus membayar harga yang mahal. Ling Mei menggertakkan giginya dan berkata dengan wajah dingin, Meiji, ayo lawan aku. Berapa harga yang mungkin harus kita bayar? Xian merasa lucu. Matanya berkilat aneh, menara simbol kekuatan Upanishad muncul dari kepalanya. Hanya dalam sekejap mata, menara itu telah membesar dan menjadi megah seperti gunung besar. Dia tidak tahu rahasia menara simbol kekuatan Upanishad dan tirai cahaya, tetapi dia tahu bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat. Dia tahu satu hal, di bawah tirai cahaya ini, menara simbol kekuatan Upanishad tidak pernah rusak oleh penghalang, batasan, atau formasi. Memang, ketika menara simbol kekuatan Upanishad mendarat perlahan, ia pertama kali mengenai lingkaran petir. Ketika guntur pertama terdengar, tirai cahaya di atas kepala mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang kuat melesat keluar dari langit, menyinari area itu dengan penghalang dan batasan. Ketika menara simbol kekuatan Upanishad mendarat, guntur menggelegar di area itu, diikuti oleh ledakan yang mengguncang bumi. Semua pertahanan yang didirikan Ling Mei dan yang lainnya hancur. Menara simbol kekuatan Upanishad berputar dan melepaskan cahaya yang menyilaukan seperti pelangi. Cahaya itu tampak seperti matahari abadi. Pilar-pilar cahaya yang panjangnya ratusan meter bersinar langsung pada menara simbol kekuatan Upanishad. Menara itu kini lebih besar dan lebih menakutkan. Menara itu lebih besar dari sebuah gunung. Berdiri di sampingnya, Xian, Ming Hao, dan yang lainnya seperti kupu-kupu kecil atau titik-titik cahaya abu-abu. Menara simbol kekuatan Upanishad perlahan turun dan membawa tekanan yang bahkan dapat menghancurkan seluruh dunia. Begitu banyak cahaya melesat cepat seperti meteor. Semua batasan, penghalang, dan formasi bermekaran dengan megah seperti kembang api. Debut mereka begitu menakjubkan, tetapi akhir mereka sudah dekat setelahnya. Bagaimana mungkin? Ling Mei mengerang kesakitan. Wajahnya berubah saat dia merasakan energinya terkuras habis. Dia sangat ketakutan. Batum bingung. Melihat menara simbol kekuatan Upanishad perlahan menekan, dia mengubah wajahnya dan berteriak, mundur. Seketika, semua orang mendesak kekuatan mereka dan melarikan diri secepat mungkin. Mereka takut menara simbol kekuatan Upanishad akan menghancurkan mereka. Boom! Menara simbol kekuatan Upanishad berdiri seperti gunung dan menghancurkan semua reruntuhan istana dan menara. Akhirnya, menara itu berdiri megah di tanah. Xian kebingungan.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hebat! Ming Hao dan dewa-dewa tampak terkejut. Mereka merasa canggung ketika menara simbol kekuatan Upanishad mendarat. Sepertinya menara simbol kekuatan Upanishad dapat menarik kekuatan dari tirai cahaya. Saat mendarat, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia muncul dan membuat Ming Hao dan dewa-dewa merasa kecil. Mereka saling bertukar pandang dan mereka melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak merunduk dan tetap berada tepat di bawah menara, mereka tidak akan lolos dari kematian ketika menara itu jatuh. Kekuatan itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan surga. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mata indah Meiji memancarkan cahaya yang indah. Dia tersenyum seolah-olah dia sedang menikmati perayaan tahun baru. Sangat menarik melihat Ling Mei seperti anjing abu-abu liar. Ling Mei berlari menjauh dari bawah menara simbol kekuatan Upanishad. Debu memenuhi sekujur tubuhnya dan bahkan rambutnya. Dia memang tampak linglung. Para pengawal hitam klan langit misterius tercengang. Mereka menatap menara itu dan menggigil. Telika dan Yerberg memiliki mata yang muram. Mereka tampak ketakutan. Sepertinya pertahananmu tidak berguna. Haha, kupikir kau cukup tangguh, bukan? Meiji terkikik dan bergerak seperti wanita ular yang anggun. Pinggulnya bergoyang saat menuju Ling Mei. Kemarilah dan bertarunglah dengan baik. Mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkanku. Meiji langsung tampak dingin, es menyebar di matanya. Retak, retak, retak. Di bawah kakinya, bebatuan membeku dan hancur. Potongan-potongan es beterbangan di mana-mana. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin seperti jarum perak yang dingin, yang membuatnya semakin liar dan dingin. Seketika, ratusan ribu jarum es kecil melesat keluar dari tubuhnya. Tanpa diduga, dialah yang pertama kali bertindak. Aku harus pulang, sungguh. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Sang dewa melangkah dan cahaya berkumpul di atas kepalanya, menciptakan dunia cahaya warna-warni yang mempesona. Sebuah bola cahaya yang tampak seperti seluruh planet yang terbuat dari emas terbang keluar dari incipien extend miliknya. Bola cahaya itu berputar, menghancurkan ruang dan jatuh ke Telika, Yerberg, dan Farlow. Tombak emas besar itu seperti duri landak yang melesat ke arah mereka. Telika, Yerbaf, dan Farlow, 3 prajurit luar biasa dari 7 klan besar, tampak seperti terbuat dari emas di bawah cahaya emas itu. Cahaya emas di tubuh mereka menyala-nyala bagi yang lain. Puff! Telika menyemburkan darah. Tak terhitung lubang emas dan berdarah muncul di tubuhnya saat ia mulai berdarah hebat. Yerberg dan Farlow tidak lebih baik. Mereka juga berdarah saat cahaya emas mengenai mereka. Mereka pun terjatuh. Memakan jiwa. Xian meluncur melewati menara simbol kekuatan Upanishad. Sambil bergerak, ia membisikkan sesuatu. Lubang hitam itu terbang keluar dari dahinya. Seperti mulut besar, lubang itu terbuka dan menyambar Yerberg, Farlow, dan Telika. Lubang itu siap menelan altar jiwa mereka saat mereka keluar dari tubuh mereka. Melihat lubang hitam itu datang, Yerberg dan 2 orang lainnya putus asa. Mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak bisa melarikan diri menggunakan jiwa. Kalian tidak bisa melarikan diri, dewa-dewa berjalan mendekati mereka, cahaya memancar darinya. Sinar cahaya suci dan murni memotong dan mencabik tubuh mereka seperti bilah tajam. Mereka dicincang menjadi potongan-potongan daging. Farlow juga berada di langit ketiga alam abadi. Namun, ia tidak memiliki sedikit pun energi untuk melawan dewa-dewa. Saat tubuh mereka hancur, altar jiwa mereka harus segera pergi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk lari. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari lubang hitam yang ditujukan ke altar jiwa mereka. Tali tak kasat mata mengikat mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka menggeliat, mereka tidak bisa melarikan diri. Satu demi satu, mereka tersedot ke dalam lubang hitam. Setelah 3 altar jiwa terseret ke dalam lubang hitam, jiwa Xian merasa seperti sedang menikmati pesta besar. Kedua jiwa itu sangat puas. Kalian juga harus pergi bersama mereka. Dewa-dewa terdengar tenang. Bayangannya bergerak cepat dan muncul kembali di hadapan anggota klan langit misterius di belakang Ling Mei. Dunia baru dengan cahaya yang luar biasa muncul dan berubah menjadi tangan besar dewa cahaya yang mencengkeram pengawal hitam. Mereka terjepit sampai mati. Lubang hitam Xian datang dan menelan altar jiwa para pengawal hitam itu. Dia merasa lebih bahagia.
Pada saat itu, tubuhnya bergerak lincah seperti duyung untuk membantu kekuatan melahap Upanishad mengumpulkan ki esensi dari tubuh yang lain. Titik-titik akupunkturnya mulai bekerja. Hanya dalam waktu singkat, dewa-dewa memecahkan telika, pengawal hitam dari klan langit misterius, dan yang lainnya sendirian. Masih dengan wajah acuh tak acuh, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, mereka lebih lemah dari Xuan He dan Frederick. Karena mereka berada di langit ketiga alam abadi, Farlow satu tingkat lebih tinggi dari Xuan He dan Frederick. Namun, kompetensi mereka yang sebenarnya jauh lebih lemah. Tentu saja, itu karena dewa-dewa telah memulihkan energinya yang terkuras setelah beristirahat untuk waktu yang lama. Sebagai orang yang berani melawan haus darah, tentu saja, dia memiliki aura mengintimidasinya sendiri. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harga yang menyakitkan. Apakah kamu tidak percaya? Tubuh bulat batu melayang di kehampaan. Begitu banyak tornado yang saling mengikuti, melayang seperti naga abu-abu raksasa di dekatnya. Tornado-tornado itu menyentuh langit dan tanah, bergoyang dan berguling. Tornado-tornado itu seperti asap dan kabut abu-abu yang menyembur ke langit atau lidah beberapa setan yang menakutkan. Energi aneh berfluktuasi dari pusat tornado-tornado itu, yang membuat Ming Hao mengerutkan kening. Xian fokus pada penginderaan dan kemudian berbicara, itu energi gelap. Tornado-tornado itu memiliki sedikit energi gelap di tengahnya. Dia belum mencapai alam leluhur wilayah sehingga dia hanya bisa menggunakan energi itu dengan cara itu. Bahkan jika dia tidak memahami energi gelap secara menyeluruh, itu masih sangat kuat. Berhenti sejenak, Xian mengingatkan, dia ingin mempertaruhkan nyawanya. Ming Hao mencibir bibirnya dan berkata dengan dingin, dia jauh di belakang guru kita dari tahun itu. Ya, dia jutaan mil di belakang. Dia hanya seorang amatir dengan pemahaman yang dangkal tentang energi gelap dan dia pikir dia bisa membalikkan situasi ini. Kemudian, sinar cahaya terpancar dari tubuh Ming Hao. Seketika, begitu banyak cermin besar muncul di kehampaan. Mereka benar-benar seperti gunung yang menggantung. Ketika cahaya Ming Hao menyinari mereka memantulkan begitu banyak dunia dan ilusi yang berbeda. Dengan klon jiwa yang tak terhitung jumlahnya, cermin-cermin itu telah memantulkan sosok Ming Hao di mana-mana. Sekarang ada lebih dari puluhan ribu dirinya. Pantulan Ming Hao telah memenuhi seluruh langit, menciptakan lautan manusia dan menghalangi Batum di tengahnya. Itu seperti pasukan yang terdiri dari puluhan ribu prajurit yang hanya menyerang Batum. Batum tidak dapat membedakan mana tubuh aslinya. Xian mengamati sebentar dan dia menenangkan pikirannya, terus berkonsentrasi untuk menyerap ki esensi dari orang mati. Dengan 3 kemampuan supranatural, pengendalian jiwa, cloning, dan ruang, Ming Hao telah menjadi penyihir terhebat di dunia ini. Ia bahkan dapat merepotkan seorang ahli alam leluhur wilayah, seorang tukang celaka seperti Batum bukanlah tandingannya. Ledakan es yang penting. Di sisi lain, Mei Ji memasang wajah dingin, menghadap Ling Mei dan menyerang dengan gila-gilaan. Es meledak di mana-mana dan mengirimkan pedang es ke Ling Mei. Ling Mei bersembunyi di kolam air tempat air melonjak dan menciptakan lapisan untuk bertahan melawan ledakan es. Mei Ji mencibir dan maju terus. Lebih banyak es meledak di antara dirinya dan Ling Mei. Tampaknya dinamit yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di dalam es dan meledak pada saat yang sama, mengirimkan begitu banyak es yang panjangnya puluhan meter ke arah kolam air. Ling Mei memucat di dalam kolam air. Cahaya di matanya perlahan meredup. Yah, bukankah kau menyerangku dengan brutal? Mei Ji mengejek. Jika aku tidak terluka dan masih memiliki semua energiku, bagaimana kau akan mengalahkanku? Saat ini, kita tidak jauh berbeda dan kau hanya bersembunyi dariku. Ling Mei menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Baiklah, biar ku beritahu sesuatu. Mei Ji berjalan ke arahnya, merendahkan suaranya. Apa kau tahu apa hal terburuk yang pernah kau lakukan? Ling Mei bingung. Kau seharusnya mendengarkan Tu Siki. Kau seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan hubungan yang baik dengan Xian. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad. Dengan hanya kompetensi individualnya, ia tidak dapat menyempurnakan simbol asli awal mutlak. Itu jelas. Hanya mereka dari 7 klan besar yang memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Karena kau serakah, kau harus mengubur mayatmu di sini tanpa apapun. Sungguh konyol, katamu.
Kau pikir kau pintar, tapi hanya kau yang berpikir begitu. Jadi, kau tidak sekuat aku. Kau tidak akan pernah mengalahkanku. Apapun itu kekuatan, kemauan, atau penilaian, kata Meiji dengan arogan. Puff, puff, puff. Es yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menghancurkan lapisan air, menusuk Ling Mei. Ling Mei bergetar keras, pinggangnya berdarah. Cahaya di matanya meredup. Meiji tidak sopan. Dia terus menyerang lebih keras dengan kekuatan es Upanishadnya, mengenai kolam air secara langsung. Xian menyipitkan mata dan memperhatikan Ling Mei untuk sementara waktu. Dia tahu dia tidak bisa lolos dari kematian kali ini. Kemudian, dia menoleh ke Batum. Dewa Tuhan, Tuan, jika Anda ingin pulang lebih awal, berusahalah lebih keras. Kita harus segera menyelesaikan Batum. Jangan buang-buang waktu orang. Dewa Tuhan mendengus. Merenungkan sejenak, dia melompat ke dunia fantasi yang diciptakan Ming Hao. Tak lama kemudian, Xian mendengar jeritan Batum. Sepertinya dia tidak jauh dari kematian.